Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami mengenai struktur sel. Sel, organel. Nah, di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri Anissa. Saya Regu. Saya Fadil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ke materi penjelasannya. 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 Baru saja. Yang pertama, apa itu sel? Sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Sel merupakan struktur yang kompleks dan terorganisir dengan berbagai bagian yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan. Sel memiliki bentuk dan ukuran yang beragam. Terus jenis sel yang pertama ada sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti dalam kurung nukleus dan organel yang terikat membran, contohnya bakteri dan archaea. Terus selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti dan organel yang terikat membran, contoh hewan, tumbuhan, jamur, dan Fungsi sel. Sel memiliki 8 fungsi utama. Yang pertama, transportasi merupakan perpindahan zat ke dalam dan keluar sel. Kedua, konduksi merupakan penghantar impuls listrik terutama pada sel saraf. Ketiga, penyerapan metabolit merupakan pengambilan nutrisi dan zat dari lingkungan seperti sel usus dan ginjal. Keempat, sekresi merupakan produksi dan pengeluaran zat baru. Yang kelima, ekrasi, pembangunan produk limbah melalui lisosom yang mencerna molekul besar. Yang keenam, respirasi, penggunaan oksigen untuk menghasilkan energi ATP di mitokondria. Yang ketujuh, reproduksi, pembelahan sel untuk pertumbuhan dan pergantian sel mati. Yang kedelapan, komunikasi, pengiriman sinyal antar sel untuk koordinasi fungsi tubuh seperti insulin dari pankreas yang mengatur penyerapan gula oleh struktur dasar sel, yakni terdiri atas inti sel atau nukleus, mitokondria, aparatus Golgi, sitoplasma, retikulum endoplasma atau RE, ribosom, dan membran sel. Membran sel adalah struktur tipis yang mengelilingi sel terdiri dari fosfolipid ganda dan protein yang tersebar mengikuti model mosaik cair. Fungsinya sebagai mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan ion, dan melindungi isi sel. Sitoplasma, cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organel sel. Fungsinya tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung pergerakan organel. Sitoplasma, cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organel sel. Fungsinya tempat berlangsungnya reaktor nukleus. Struktur besar berbentuk bulat atau oval dilapisi oleh membran nukleus, mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsinya sebagai mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel. T-sel atau nukleus. Struktur besar berbentuk bulat atau oval dilapisi oleh membran nukleus, mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsinya sebagai mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel. T-sel atau nukleus. Struktur besar berbentuk bulat atau oval dilapisi oleh membran nukleus, mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsinya sebagai mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel. T-sel atau nukleus. Struktur besar berbentuk. Baik, yang terakhir ada yang namanya organel sel lainnya, di mana ini terdiri dari mitokondria, yaitu penghasil energi melalui resepsi seluler. Yang kedua ada yang namanya retikulum endoplasma, di mana ini memproduksi dan mengangkut protein dan juga lipid.
serta yang ketiga ada namanya ribosom, tempat di mana sintesis protein berlangsung. Dan keempat ada yang namanya aparatus Golgi. Ini memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk dikirim ke bagian sel lain atau selanjutnya ada lisosom, yaitu usus sel hewan, di mana ini mengandung enzim pencernaan untuk memisah zat-zat yang tidak dibutuhkan. Terus ada kloroplas, yaitu usus sel tumbuhan. Ini mengandung pigmen hijau klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Dan yang ketiga ini ada vakuola, kantong besar yang menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa. Besar di sel tumbuhan, kecil atau tidak ada sel hewan. Selanjutnya komposisi sel, di mana air 70-85% berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme. Kemudian yang kedua ada protein. Ini terdiri dari 10-15% berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme. Dan yang ketiga ada lipid 2-5%, berperan sebagai penyusun utama membran sel dan cadangan energi. Yang keempat ada yang namanya karbohidrat 1-3% sebagai sumber energi utama membentuk dinding sel pada tumbuhan selulosa. Dan yang kelima ada namanya asam nukleat, DNA atau RNA, berupa DNA dan RNA yang mengatur informasi genetik. Keluarnya